Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawaqa'a kullu syai'in bi'azamatihi wa dhalla kullu syai'in bi'izzatihi wa istasqala kullu syai'in bi'ulmihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Musa al-Salim, Allahumma yarhamur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Al-hadits al-qadar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah mentakdirkan kita sekalian bisa duduk bersimpuh di Masjid Al-Jabbar ini. Nawaitu lillahi ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita niatkan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Khusus Ketua Bapak Kiai Haji Adi Halimah beserta staf yang memberikan waktu kepada kami untuk bisa melaksanakan dan memberikan share tentang syariat pada kesempatan kali ini. Hadirin jamaah kuliah subuh Al-Jabbar, hafizahumullah wa ra'ah. Kita selalu berpikir bahwa kita selalu ingin menjadi orang yang cerdas. Kita selalu berpikir bahwa kita selalu ingin menjadi orang yang pintar. Akan tetapi sebenarnya konsep cerdas pintar di hadapan Allah itu kadang orang jarang yang mengetahui. Karena dikiranya orang yang cerdas itu orang yang memiliki gelar akademik yang banyak. Entah itu siapa, apalagi gelar akademis yang sekarang ini banyak sekali muncul di kalangan kita, yang terkadang sifatnya hanya memanis nama di belakang maupun depan. Oleh karenanya kecerdasan ini kita harus tinjau secara konsep Al-Quran, di mana Syekhul Akbar Al-Imam Ibnu Arabi dalam tafsirnya mengatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Nah, tafsir ulil albab itu siapa? Orang yang cerdas. Jadi kita pengen disebut cerdas oleh manusia atau kita pengen cerdas disebut cerdas oleh Allah? Saya yakin kita semua pengen disebut cerdas oleh Allah. Namun para sekalian, itu tadi kadang kita terkecoh dengan gelar akademis yang menjustis kita bahwa orang itu cerdas. Padahal kita lihat dalam Al-Quran, siapa orang yang cerdas itu di hadapan Allah? Pertama adalah alladzina yadhkuruna Allah. Jadi orang yang cerdas itu selalu apa? Diawali dengan alladzina yadhkuruna Allah. Mereka-mereka yang bisa berzikir kepada Allah. Awas, kita harus mengklasifikasikan dan membedakan antara zikir dengan wirid. Kalau zikir itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, dimanapun tempatnya, dan itu tempatnya di hati, itu namanya zikir. Maka mau di tempat yang apapun gelapnya, tempat benderang, terang benderang apapun, atau di tempat yang terpencil sekalipun orang nggak tahu, bahkan di tempat yang kotor sekalipun, kalau hati kita itu berzikir, itulah orang yang alladzina yadhkuruna Allah, orang yang cerdas. Tapi kalau kita sudah berkata wirid, awas. Kalau wirid itu seperti tadi,
waktunya diperhatikan, bacaannya diperhatikan, kondisi kitanya diperhatikan, itu namanya wirid. Maka dalam suatu kesempatan pernah saya ditanya, ada orang yang curhat, Pak, saya itu kalau naik pesawat katanya, itu tingkat zikirnya Allahnya itu lebih tinggi. Lalu saya tanya balik, kenapa demikian? Karena kalau jatuh pesawat itu pasti mati saya. Bilangnya seperti itu. Maka saya balik, Bapak, apakah Bapak ketika jalan-jalan tersandung batu akan mati? Atau kita naik sepeda tergelincir, jatuh tidak akan mati? Bahkan baru-baru ini di jalan mana itu orang yang meninggal di atas sepedanya. Apakah yang seperti itu? Maka zikir tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan zikir dimanapun berada. Minimal hati kita itu Allah, 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 Allah. Terus dari jalan disengajakan hati kita dengan Allah, Allah. Nyetir mobil, hati kita sengajakan dengan detak jantung kita Allah, Allah. Naik motor seperti itu juga. Sehingga ketika ada musibah pun hati kita sedang berzikir, nabrak ya Allah. Dan saya pernah waktu belum punya kendaraan, kalau naik travel itu ada dua supir. Ada dua supir, tipe supir. Supir yang pertama kalau disalip orang, kalau didahului orang dengan mendadak, itu bilangnya apa? Kata-kata kotor yang keluar, omongan kotor yang keluar, bahkan sedikit-sedikit keluarnya hewan yang gede keluar dari mulutnya. Sehingga apa? Kita bisa menilai, oh iya, apa yang dalam hati itu apa yang akan dikeluarkan. Maka saya teringat dulu waktu ngaji, ada syair mengatakan, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Kalau engkau pengen mengetahui tingkah dan balik pola orang itu, maka bagaimana dia berucap. Karena apa? Ucapan adalah dalil dalam hatinya. Ketika hatinya isinya seperti itu, maka yang akan keluar adalah yang ucapan. Innal kalama la fil fuad. Sesungguhnya ucapan itu dalam hati. Innama ju'ila lisan 'ala fuadi dalilan. Dan Allah menjadikan lisan ini sebagai dalil apakah orang itu hatinya baik atau tidak. Cuman masalahnya ada orang yang labelnya munafikin, lain di bibir, lain di hati. Dan itu yang sangat berat. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah suatu ketika baru hijrah dari kota Makkah ke Madinah, ya, itu begitu Kanjeng Nabi mendirikan masjid, karena masjid itu sebenarnya adalah lahannya anak yatim yang diwakafkan kepada Kanjeng Nabi. Ketika itu Kanjeng Nabi itu begitu datang ke Nabawi itu Madinah, ketika itu Yasrib, Allah memberikan wahyu, wahai Rasulullah, jangan sekali-kali kau berhenti sebelum ontamu sendiri yang berhenti. Maka begitu onta berhenti, itulah yang didirikan sekarang Masjid Nabawi. Nah ketika itu, yang ngaji kepada Kanjeng Nabi itu tidak semuanya orang mukminin. Tapi Kanjeng Nabi ngerti di depannya itu si B, si C itu orang munafik. Tapi Kanjeng Nabi tidak mengatakan, hei munafik, kamu keluar. Tidak seperti itu. Karena apa? Disitulah sifat basyariahnya Kanjeng Nabi, selalu mengcover seluruh manusia. Walaupun hatinya apa? Kanjeng Nabi tetap menutupi. Karena menutupi aib orang, sekalipun orang itu di depan dia tahu orang itu jelek, Kanjeng Nabi tidak pernah memberikan doa yang jelek ataupun mengatakan kata-kata yang jelek. Nah ini persikalian. Maka zikir sebagai ciri orang yang cerdas. Kapan zikir itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Sebagai ulama tafsir mengatakan aifis sholat. Zikir itu di dalam sholat. Berdiri itu artinya adalah kerja sholat. Makanya afdol dzikri fi sholat. Sebaik-baiknya zikir di sholat. Pertanyaannya, apakah kita sudah ngerti dari Allah Akbar sampai Assalamualaikum terjemahnya itu? Belum ada, kita nggak ngerti. Allah Akbar padahal ngaku Allah Akbar, Allah Maha Besar. Begitu lagi ngaku Allah Maha Besar, ingat HP saya di mana ya? Oh itu tiba-tiba HP lebih besar daripada Allah itu muncul di situ. Allah Akbar, anak saya belum makan udah ya. Anaknya itu lebih besar daripada Allah. Padahal dia tadi sudah ikrar Allah Akbar, mengakui mentakdiri seluruh alam. Tidak ada yang besar kecuali Allah.
Allah. Tapi ketika kita sholat, kadang kita seperti itu sholatnya. Maka kita latihan Abdul Dzikri bis sholat. Maka cari cari terjemahan sholat. Terutama yang belum ngerti dari Allah Akbar sampai Assalamualaikum, belum ngerti maknanya. Kamu coba sudah matu turun tuni. Ikut-ikutan ngumpul. Orang sholat ruku ikut ruku. Kalau bahasa Indonesia roboh-roboh pisang. Angin ke sana ikut ke sini. Di Al-Jabar ramai ikut ke Al-Jabar. Nanti di Masjid Agung ramai ikut ke Masjid Agung. Nanti di situ ramai ikut ke sana nanti. Itu namanya keanginan. Namun coba bahasa Inggrisnya kabawa sakaba-kaba. Ya. Ini seperti ini. Alladzina yadhkuruna qiyaman. Dalam keadaan berdiri itu ayat sholat. Wa qu'udan dalam keadaan duduk seperti para sekalian ini. Duduk, wiridan, boleh pakai tasbih, subhan, boleh. Tidak usah pakai tasbih, pakai tangan, enggak masalah. Yang salah siapa? Yang enggak wiridan. Ya. Karena itu kalau dalam kitab Al-Jizya mengatakan waqaddimil akhassa fi tisali waqaddima masyitta fi tisali. Dahulukanlah yang menempel di awal tubuh kita. Tapi kalau kita mau pakai subhan ya boleh. Wong Abu Hurairah juga sebelum tidur selalu memutar al-fuqdah. Al-fuqdah itu tali yang diikatkan yang adanya 1000. Itu Abu Hurairah. Masa kita mau memisahkan Abu Hurairah? Yang beliau hafal periwayat hadis. Lalu tiba-tiba ada apa itu namanya counter. Kalau di bandara itu untuk menghitung barang supaya nggak lupa cekrek gitu. Itu kan namanya apa? Counter ya, penghitung. Ya. Digital itu ada yang sekarang ada yang digital juga, ada yang manual cekrek itu. Kalau kita pakai seperti itu boleh. Karena apa? Loh, walaupun untuk menghitung kalau untuk wiridan ya nggak masalah, lebih baik itu. Loh, kira-kira Bapak punya HP? Kalau dalam isinya Al-Quran boleh nggak? Boleh. Tapi tidak jarang anak-anak yang isi di dalamnya apa? Gambar-gambar jelek. Karena apa? Alat itu tergantung siapa yang memakainya. Kalau HP untuk request yang bagus, baik. Untuk bisnis, baik. Apalagi untuk wiridan dengerin Al-Quran. Maka mau wiridan pakai tasbih, mau wiridan tidak pakai tasbih, boleh. Dan ulama sepakat mengatakan seperti itu. Subhan itu diperbolehkan. Ya. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang wiridan pakai biji korma, lalu Kanjeng Nabi bilang, nanti suatu saat kamu akan mendapatkan alat yang lebih canggih daripada itu. Sekarang apa? Ya itu yang sekarang ini banyak. Nah ini para sekalian, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahkan ketika wa 'ala junubihim di sini tafsirannya ya, diterangkan bahwa wa 'ala junubihim wa qu'udan fi mahallil qalbi bil mukasyafah. Ada yang kalau orang-orang tingkatnya lebih tinggi itu tingkat qu'udan itu artinya apa? Bil mukasyafah, pandangan batinnya. Kemudian wa huwa 'ala junubihim ay taqallubihim fi makan nafsi bil mujahadah. Junub itu artinya usik malik nakuran. Kalau bahasa kita ya bahasa Sunda ya. Taqallubihim taqalluban. Bolak-baliknya kita itu apa? Harus selalu disertai dengan zikir. Sebagian makna syariat mengatakan wa 'ala junubihim ay indan naum. Makanya Kanjeng Nabi sebelum tidur beliau membaca muawwidzatain. Muawwidzatain itu apa? Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian membaca ayat kursi, ditiupkan kepada kedua telapak tangan, langsung diusapkan kepada seluruh tubuh. Itu Kanjeng Nabi. Loh, kalau kita kalau tidur gimana? Tusuk. Pokoknya kalau capek ya bersih. Nah, itu seperti ini. Lalu ciri-ciri orang yang cerdas yang nomor 2, setelah kita zikir, loh jangan cuma zikir. Orang cerdas itu nggak cuma zikir saja. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memberdayakan pikiran. Awas, kalau bangun pagi jangan langsung mikirin pekerjaan. Pikirkanlah zikir dulu. Bangun pagi yang dipikirin mau ke pasar, siap-siap ke pasar. Siap-siapnya sholat dulu. Baru setelah itu wa yatafakkarun, menggunakan pikiran kita. Berkiprah ya. Menggunakan fitrah kita. Nah, jadi
konsepnya kalau saya nanya para jamaah sekalian, konsepnya dahulukan zikir atau berpikir? Jelas dahulukan berzikir dulu, baru setelah itu berpikir. Makanya pernah saya belajar filsafat, konsep filsafat barat itu meneliti sesuatu itu dengan keraguan di awal. Tapi kalau filsafat Islam selalu diawali dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul kalau filosof orang Islam itu apa? Allah dulu nomor pertama, baru meneliti makhluknya. Karena apa? Objek berpikir apa? Objek berpikir kita adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Objek berpikir kita. Jadi kalau memikirkan makhluk, baik, silahkan. Mau sampai kepala botak juga tidak masalah. Tapi la tafakkaru wa la tafakkaru fi dzati. Jangan sekali-kali engkau berpikir akan zatnya Allah. Saya baca dalam kitab Jauhar Tauhid itu ya, kalau orang yang tidak mampu memikirkan zatnya Allah itu bisa akan seperti orang gila itu. Dan bahkan lama-lama menjadi seperti orang, bukanlah lama-lama dia itu malah tidak percaya Allah. Karena apa? Loh, wilayah Allah kok dipikirin? Wilayah makhluk dari susah. Maka ada 6 perkara yang harus kita pikirkan sebagai makhluk nanti pada episode berikutnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada subuh kali ini mendapatkan pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan Allah untuk bisa berzikir fi kulli waqtin wahid. Dalam setiap apapun dan selalu memberdayakan pikiran. Orang yang tidak berzikir dan berpikir cepat pikun, Pak. Ingat itu. Orang yang tidak berzikir dan berpikir cepat pikun. Buktikan itu. Ya. Mau olahraganya kayak apa, mau pintarnya kayak apa, kalau nggak berzikir dan juga berpikir, pikun. Cuman orang barat itu cuman berpikirnya saja yang digede-gedein, sehingga tetap aja rohaninya rusak. Karena dohir dan batin tidak boleh dikesampingkan. Ya, dohir kita itu beramaliyah masyarakat, batin kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti iman itu penguatnya tidak. Merokok apa iman itu? Tumakninah, ikhlas dan asyidqu. Ya, 3 ini penguat iman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.